Jadwal pendaftaran P3K 2024 yang berdasar kesepakatan pemerintah dan Komisi 2 DPR RI akan dibuka pada 27 September, bakal mengawali babak baru jenis kepegawaian di Indonesia. Para honorer perlu mengetahui hal-hal penting sebelum melamar lowongan P3K 2024. Salah satunya mengenai P3K paruh waktu atau P3K part-time. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, setelah tidak ada lagi honorer, ke depan hanya ada dua jenis pegawai di instansi pemerintah, yakni PNS dan P3K. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menyebutkan hanya ada dua jenis ASN setelah honorer seluruhnya diangkat jadi P3K. Namun, sejatinya mulai tahun depan kemungkinan besar akan ada tiga jenis ASN, yakni PNS, P3K, dan P3K paruh waktu atau P3K part-time. Diketahui, sudah ada tiga keputusan Menteri Pan-RB, yakni Kepmen Pan-RB Nomor 347/2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Kepmen Pan-RB Nomor 349/2024 tentang mekanisme seleksi pegawai P3K untuk JF Kesehatan, dan Kepmen Pan-RB Nomor 348/2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk JF Guru di instansi daerah. Nah, ketiga Kepmen Pan-RB itu semuanya mengatur mengenai adanya peluang honorer untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bunyi poin ke-33 Kepmen Pan-RB 347 tahun 2024 menyatakan, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Pengangkatan honorer menjadi P3K part-time atau P3 paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Menteri. Selanjutnya, di Kepmen Pan-RB Nomor 348/2024 pada poin ke-31 Kepmen Pan-RB 348 menyatakan, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Pada Kepmen Pan-RB tentang seleksi P3K guru dinyatakan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Menteri. Kepmen Pan-RB Nomor 349/2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional, JF, Kesehatan tahun anggaran 2024. Juga mengatur pengangkatan P3K Kesehatan paruh waktu, dengan bunyi ketentuan yang mirip dengan dua Kepmen Pan-RB lainnya. Ketiga Kepmen Pan-RB tidak mencantumkan secara mendetail mengenai apa saja pertimbangan PPK dalam mengajukan pengangkatan P3K paruh waktu. Ketiga Kepmen Pan-RB juga tidak memerinci apa yang harus menjadi pertimbangan Menteri dalam menyetujui atau tidak menyetujui usulan pengangkatan P3K paruh waktu yang diajukan PPK. Yang pasti, ketiga Kepmen Pan-RB tersebut telah menambah jenis ASN, dari 2 menjadi 3, yakni PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Sumber, jpnn.com